Pada Iqra pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Ma ana biqori?" Apa yang harus saya baca? Kemudian malaikat Jibril berkata kembali, "Iqra." Kemudian disambung jawaban oleh Rasulullah, "Ana ummi." Aku tidak bisa membaca, hingga ayat ini kembali diulang, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakannya. Ini merupakan bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah dengan menurunkan kalimat Iqra dengan maksud Rasulullah membaca basmalah. Sehingga menjadi penting bagi kita mengawali setiap kegiatan ibadah, mengawali setiap aktivitas diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengingatkan kembali terkait tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an kepada manusia. Masyaallah muslimin, sahabat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, hikmah pertama bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga hal ini berkaitan erat dengan ayat ataupun surat pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi Muhammad berada di Gua Hira, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan atau yang biasa kita kenal dengan Nuzulul Quran. Surat yang kemudian diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabb, nama Tuhan yang telah menciptakannya. Sahabat rahimakumullah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, saat pertama kali ayat ini diturunkan, malaikat Jibril sampai mengulang kalimat Iqra ketiga kalinya. Iqra, bacalah. Pada Iqra pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Ma-ana biqori?" Apa yang harus saya baca? Kemudian malaikat Jibril berkata kembali, "Iqra." Kemudian disambung jawaban oleh Rasulullah, "Ana ummi." Aku tidak bisa membaca. Hingga ayat ini kembali diulang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah
dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakannya. Para ulama berpendapat ketika malaikat Jibril berkata Iqra, sejogjanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membaca basmalah ayat pertama di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat rahimakumullah, ini merupakan bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah dengan menurunkan kalimat Iqra dengan maksud Rasulullah membaca basmalah, sehingga menjadi penting bagi kita mengawali setiap kegiatan ibadah, mengawali setiap aktivitas diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah muslimin, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Hikmah yang kedua yang ada di dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman telah diperintahkan, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lantas kemudian pertanyaannya adalah, apa itu iman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-imanu an tu'mina billah wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadar bisyarrihi wa khairihi. Iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada ketetapan yang baik ataupun yang buruk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita mengkaji tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang beriman termaktub dalam Al-Quran. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat pertama sampai dengan kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu adalah mereka yang percaya kepada Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi, dan tidak ada keraguan kepadanya. Ciri orang yang beriman kedua, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang percaya kepada hal-hal yang gaib, orang yang mau mendirikan sholat, dan orang yang mau menafkahkan sebagian rezekinya. Ciri orang yang beriman ketiga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu mereka yang percaya akan adanya hari akhir, akan adanya apa yang telah diturunkan wahyu-wahyu sebelum wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita mengkaji ya ayyuhalladzina amanu, maka poin-poin ini harus terpenuhi oleh orang Islam, oleh umat Islam, oleh hamba-hamba Allah yang mengaku beriman.
karena akan lebih mudah melaksanakan ibadah puasa hanya bagi orang-orang yang beriman dengan ciri-ciri yang tadi. Sahabat rahimakumullah, Imam Ghazali mengatakan, setidaknya ada 3 kategori orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kategori pertama adalah mereka yang hanya bisa melaksanakan ibadah puasa secara lahiriah saja, atau biasa dikenal dengan puasanya orang-orang awam. Yang kedua, puasanya orang-orang khusus, orang-orang yang berpuasa dengan berharap ridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga adalah puasanya orang-orang yang sempurna, puasanya orang-orang yang khusus. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan ampunan, sehingga pada bulan suci Ramadan meningkatlah ibadahnya, meningkatlah sedekahnya, meningkatlah sholat malamnya, meningkatlah ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, begitu agungnya bulan suci Ramadan, begitu mulianya bulan suci Ramadan, syahrul rahmat, syahrul magfirah minallahi ta'ala, bulan rahmat, bulan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perbaiki diri, mari kita jadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan pembersihan hati, pembersihan dari dosa-dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, memberikan banyak kemuliaan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.